sorak bagi Tuhan, haleluya. Yes. Yes. Wow. Emang benar Engkau yang Maha Tahu, Tuhan. Kami ini paling tinggi cuma sok tahu. Tapi Tuhan itu Maha Tahu. Jadi terima kasih, mau terima kami yang sok tahu ini. Menjadikan kami ada dalam terang yang ajaib. Menjadikan kami anak-anak-Mu menerima warisan yang kekal. Supaya kami dilingkupi oleh Dia yang Maha Tahu. Dia yang Maha Tahu itu akan mengajarkan kami segala sesuatu ya Tuhan. Karena menerima, diajarkan segala sesuatu, membuat kami berhenti untuk menjadi pura-pura tahu. Karena kemudian kami menerima pengetahuan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mazmur 139 ayat 4 berkata bahwa Engkau mengurung kami. Dari muka sampai belakang Engkau mengurung kami. Bahkan dalam bagian lain dari Mazmur 139 itu berkata, Engkau memeriksa kami. Wow, Engkau periksa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau ada pribadi yang selalu memastikan untuk memeriksa kami. Kami selalu diperiksa, kami selalu diteliti. Tidak ada satu bagian dalam hidup kami yang lewat daripada pengamatan-Mu karena Engkau memeriksa kami dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak inheritance yang kami terima. Thank you Lord. Tolong hamba-Mu supaya yang hamba sampaikan memang adalah apa yang Engkau mau sampaikan buat jemaat ini pagi hari ini. Bukan karena hamba tahu, tapi karena apa yang Engkau memang mau sampaikan buat jemaat ini. Tolong hamba. Tolong kami semua untuk punya hati yang terbuka. Tolong jemaat ini untuk punya hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Bukan buat hamba, tapi buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tapi saya mau minta izin dulu. Boleh tidak saya buka masker? Boleh ya? Iya, saya agak hosa kalau... Ya? Sebaiknya tidak ya? Oke. Tolong saya Tuhan. Legacy itu adalah sebuah kata yang tidak sembarang. Dalam bahasa Inggris paling tidak ada 3. Legacy, inheritance, dan heritage. Kalau inheritance itu adalah apa yang saudara terima, lalu kemudian itu lebih bicara kepada kepemilikan seperti uang, properti. Itu inheritance. Kalau heritage itu bicara tentang nationality, suku saudara. Itu diturunkan toh. Saya orang Manado. Tidak bisa saya putuskan tiba-tiba bahwa saya jadi orang Amerika. Karena saya orang Manado. Itu heritage. My heritage. Tidak bisa dirubah. Agama mungkin. Itu heritage. Tapi legacy itu. Selain karena dia itu adalah sesuatu yang kita lepaskan. Tapi legacy itu juga bicara soal ini. Bahwa legacy itu adalah warisan khusus soal apa saja yang diajarkan, apa saja yang kita ajarkan dari hidup kita, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu legacy. Legacy tidak bicara tidak menitik beratkan soal apa yang dititik beratkan oleh inheritance. Tapi legacy punya titik berat itu adalah
apa yang kita tinggalkan yang menjadi pedoman hidup dan menjadi nilai-nilai bagi orang yang kita tinggalkan. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Lewat segala hal. Jadi legacy itu dilepaskan secara komprehensif. Dia dilepaskan lewat pikiran, dilepaskan lewat perkataan, dan dilepaskan lewat perbuatan kita. Kalau saya sengaja bicara seperti ini, karena saudara harus menyadari bahwa legacy itu dilepaskan sejak sekarang. Legacy tidak dilepaskan ketika Anda meninggal. Ketika Anda meninggal, you are done. Anda selesai. Tapi legacy itu dilepaskan while you still alive. Sementara saudara hidup, saudara melepaskan legacy. Jadi waktu berpikir legacy, saudara tidak boleh berpikir soal nanti saya mati baru legacy jalan. Tapi waktu saudara berpikir legacy, saudara harus, apa itu? Kalau Paulus bilang itu, bahasa Yunaninya itu adalah peripateo. Peripateo itu artinya berjalan bersama. Jadi legacy itu harus dilepaskan ketika kita berjalan bersama. Nah, bersamanya sini tanda tanya. Saudara berjalan bersama siapa? Berjalan bersama hawa nafsu saudara? Atau berjalan bersama Tuhan? Ada hal yang mengerikan dari kata hawa nafsu. Karena kata hawa nafsu itu berasal dari kata hawa dan nafsu. Hawa itu udara. Jadi kalau bicara hawa nafsu adalah udara yang kamu hirup adalah nafsumu. Nah, waktu Anda berjalan dengan hawa nafsu, maka dipastikan legacy Anda adalah apa yang Anda hirup setiap hari, yaitu nafsumu. Nah, yang saya mau bicarakan pada saudara adalah bagaimana hidup dan sadar bahwa saya ini setiap hari itu melepaskan legacy. Kalau soal kontennya, soal isi legasinya, nanti urusan pendeta-pendeta lain yang bicara buat saudara. Lebih mahir mereka. Ya. Bapak Gembala minggu lalu bicara, saya selalu ikut saudara punya ini. Bapak Gembala kemarin bicara tentang legacy apa yang dilepaskan ini. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas kepada saudara begini. Bagaimana kita ini tetap sadar bahwa hidup kita itu adalah melepaskan legacy. Karena begini saudara. Anda bekerja keras saat ini, alasannya apa coba? Orang tua Anda bekerja keras saat ini alasannya apa? Supaya ada kodong yang saya tinggalkan buat anak-anak. Ya tak? Itu memotivasi Anda untuk bekerja keras. Supaya ada yang Anda tinggalkan buat anak-anak. Yang paling sederhana kita ikut asuransi. Kita ikut asuransi alasannya apa? Supaya apa yang kita bisa tinggalkan buat istri anak atau keluarga kita. Jadi kita sudah punya pemikiran soal apa yang akan kita tinggalkan. Itu bicara inheritance, kita begitu pay attention dengan itu. Tapi yang saya mau sodorkan kepada saudara, bagaimana pemikiran itu dikembangkan dalam konteks legacy. Jadi saudara sudah mulai berjaga-jaga, saudara jaga hidup saudara dengan sungguh-sungguh, karena saudara tahu bakal meninggalkan hal itu buat orang-orang yang Anda kasih. Seperti Anda bekerja keras supaya tabungan Anda akan berguna buat keluargamu kelak, buat anak-anakmu. Demikian juga kamu menjaga hidupmu supaya itu tertinggal pada keluarga Anda, pada orang-orang yang Anda kasihi. Harus punya pikiran begitu. Jangan cuma uang saja yang kita pikir untuk bisa save, tapi legacy kita. Yohanes 13 ayat 7.
Ini peristiwa Tuhan Yesus itu basuh kaki murid-murid. Nah, saya sengaja pergi hook ke ayat 7. Karena ayat 7 itu saya mau ajak saudara berpikir. Ayat 7 bilang gini, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Jadi legacy itu tidak dipahami secara cepat. Kebaikan itu tidak dipahami secara cepat. Minta maaf Pak Bu. Kita paham kebaikan orang mungkin pada saat dia sudah meninggal. Pada saat dia sudah meninggal, cek diri saudara. Saya selalu kalau diminta bawa eulogi, Anda tahu ya eulogi? Bawa eulogi untuk orang yang sudah meninggal, saya cek diri saya. Kalau saya mengais-ngais ingatan saya tentang kebaikan orang itu, berarti memang saya kurang menyimpan kebaikan orang itu. Oh, kita biasakan begitu. Waktu papa saya meninggal, ada orang yang bahkan sebenarnya sudah, ya ampun, dia punya rumah cuma beberapa jengkal dari saya punya orang tua punya rumah. Tapi dia tidak pernah datang di orang tua saya punya rumah. Waktu papa saya meninggal, orang ini datang dengan begitu dramatis. Dari ujung lorong dia sudah menangis dengan begitu keras. Om, om, kita berduka sekali om. Yang jadi pertanyaan adalah ini, om ini hidup selama 77 tahun. Ngana pe rumah, itu cuma beberapa jengkal dari rumah. Om mati, ngana berteriak di ujung lorong. Seakan-akan tiap hari ngana menghabiskan waktu dengan itu om. Padahal untuk beberapa puluh tahun lamanya dia tidak pernah muncul di rumah. Tapi memang begitulah kita. Memang begitulah kita. Nah, Tuhan Yesus bilang begini. Apa yang saya perbuat, kamu gak bakal mengerti sekarang. Tapi nanti kelak kamu akan mengerti. Yang saya mau katakan pada saudara adalah ini. Kenapa saudara harus sadar legacy dilepaskan selama saudara hidup? Karena legacy itu tidak dapat dimengerti cepat. Bahkan mungkin saudara sudah mati, orang tidak tahu legacy saudara. Orang mesti mengais-ngais, ingat-ingat dulu baru, oh iya tahu ini tahu yang dia maksud dulu. William Tyndale itu menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dia dikutuk, dia dipersekusi. Karena Alkitab tidak boleh dibaca dalam bahasa lain selain bahasa Latin. Jadi dulu Alkitab itu cuma bisa dibaca dalam bahasa Latin. Anda harus berterima kasih kepada William Tyndale salah satu. Karena dia keluar, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Oh itu dianggap haram. Mungkin kalau William Tyndale tidak melakukan itu, kita seperti kita punya saudara-saudara toh yang memang dia punya kitab, dia mesti baca dengan dia punya bahasa. William Tyndale terjemahkan, kalau saya ceritakan sama saudara ini sekarang, saudara anggap sepele sekali ini masalah tuh. Dia cuma terjemahkan, bagusnya mi lagi. Tapi pihak kerajaan Inggris menganggap itu adalah, keuskupan menganggap itu adalah sesuatu perbuatan yang menghina Tuhan dan menghina kitab suci. Saudara tahu, untuk melakukan penerjemahan itu, William Tyndale dibakar hidup-hidup. Setelah dia dibakar hidup-hidup seberapa tahun, mungkin seratusan tahun, baru kemudian orang-orang kita mulai sadar, ya tahu, berguna tahu ini diterjemahkan supaya kita tidak salah-salah tahu. Supaya banyak orang bisa baca ini Alkitab tahu. Terjemahkan nih. Saudara tangkap ini soal legacy.
Makanya waktu tema ini diberikan pada saudara, ini kekal. Ini bukan cuma gagah-gagahan, legacy, tulis di kos. Bukan itu. Saya tidak larang saudara tulis di kos. Cuma maksudnya, kalau cuma seremeh-temeh itu saudara punya pikiran, ya Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus bilang, ini sementara berjalan, sementara kamu mengerti. Makanya perlu sadar bahwa hidup ini adalah soal melepaskan legacy. Karena sementara jalan, sementara mengerti. Sementara jalan, sementara mengerti. Jadi saudara harus memastikan begini. Jangan sampai orang-orang di sekitar saudara telat mengerti. Caranya supaya mereka tidak telat mengerti adalah saudara harus memastikan hidup saudara setiap hari melepaskan legacy. Nah, saya mulai, ada banyak sebenarnya hal, tapi saya mulai dengan hal yang paling sering dibicarakan oleh jemaat saudara. Mari buka Kolose 3 ayat 2. Oh ada timelinenya. Siapa tahu kalau saya pura-pura cuek, tidak lihat, panggil. Ayat 2 kan itu pendek. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Nah, untuk hidup melepaskan legacy, kita harus melakukan ini. Paulus bilang, pikirkan perkara yang di atas. Oke. Pikir itu kata kerja. Kata kerja yang apa? Pikir itu kata kerja yang menunjukkan konsistensi. Terus menerus. Pikir itu bukan perbuatan satu kali habis itu selesai. Pikir itu adalah sesuatu yang berjalan, peripateo itu. Dia jalan itu. Nah. Dari kata pikir ini, kemudian muncul kata yang kita kenal. Namanya dianoia. Dianoia itu punya arti dialog. Tapi dialog ini yang dimaksud dianoia ini adalah dialog dalam pikiran. Anda pertama kali berdialog dengan siapa? Pertama kali Anda hidup, Anda berdialog dengan siapa? Bayi waktu lahir itu tidak bisa melihat sampai beberapa waktu. Jadi jangan tipu. Lihat bayi, matanya terbuka, terus kita orang tua kepala besar, kita pikir, ih dia lihat kak, dia tidak lihat saudara. Karena memang dia tidak bisa melihat, kasihan. Orang kan sudah lupa. Minta maaf, kenapa saya bicara-bicara Manado di sini? Kita kan sudah lupa kalau kita begitu, tapi bayi itu tidak melihat. Sampai beberapa, saya tidak tahu sampai kapan ya, tapi adalah kurun waktunya. Sampai kemudian dia bisa lihat, tapi bayi itu tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat. Waktu dia baru pertama lahir, dia tidak bisa lihat. Nah waktu dia tidak bisa lihat, dia berdialog dengan siapa? Makanya Anda itu suka bicara sendiri di sini. Itu kebiasaan orok Pak Bu. Jangan pikir Anda gila. Kan memang sudah begitu lahirnya. Jadi tidak usah berpikir sampai ada orang, ada anak muda yang bilang begini sama saya. Saya ini ada pergi psikiater loh kak. Oh kenapa? Ya saya suka bicara-bicara sendiri di pikiran. Jangan mau kok, memang manusia begitu nak. Nah kok perlu tapi saya sudah terlanjur DP. Ya pergi mau kepa yang bikin senang-senang. Karena memang kita begitu. Jadi tidak usah dia lihat anak-anak kecil. Anak-anak kecil paling keren. Kalau dia tidak punya teman main, dia main sendiri. Kalau orang tua zaman sekarang kan, aduh gejala autis, aduh dia begini, dia begini. Tidak, tenang-tenang mau memang dia begitu.
Karena kita juga begitu. Yang kita ajak bicara duluan itu ini pikiran. Itu kata dianoia lahir di situ. Dialog dalam level terdalam, dialog dalam pikiran. Kata pikirkanlah itu sebenarnya ini. Berdialog di dalam pikiran. Tapi Paulus bilang gini, dianoiamu itu harus pada perkara-perkara yang di atas. Benar memang. Karena kalau bukan perkara yang di atas, maka legacy yang akan kita lepaskan tiap hari adalah bukan yang di atas. Saya tidak usah sebut dari mana. Di atas. Nah, perkara yang di atas itu apa? Mungkin saudara masih jiwa-jiwa berdebat kan sangat tinggi di kita tuh orang Indonesia. Jadi kemudian kita, iya memang perkara di atas. Kan perkara di atas itu bisa lantai 3. Bisa plafon kan memang orang Indonesia kelihatan pintar tapi agak bagaimana. Jadi perkara yang di atas itu makanya Paulus kayaknya sudah berpikir ke depan. Nanti ada ada sebagian kaum ini yang berpikir nyeleneh. Jadi dia langsung sudah tulis duluan ayat 1. Coba saudara baca ayat 1. Oh, itu saya. Ayat 1 bukan saya. Ayat 1 itu bilang begini. Bilang ayat 1 sayang. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Wow. Jadi perkara yang di atas itu adalah itu. Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada beberapa terminologi tentang kehadiran Tuhan. Yang saudara sudah selalu dengar pasti dari Bapak Gembala adalah Christ in you. Ya. Tapi ada terminologi lain lagi. Kristus itu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya toh. Nah, perkara yang di atas itu dia bilang gini. Kristus yang duduk di sebelah kanan. Itu menunjukkan apa? Kekuasaan, otoritas, pemerintahan. Berarti perkara yang di atas itu adalah kedaulatan Kristus. Itu yang kita harus pikirkan terus-menerus. Itu yang harus kita berdianoia terus-menerus. Sementara kita berdianoia dengan kedaulatan Kristus atas hidup kita, sementara itu pula kita secara natural dan supranatural melepaskan legacy kita. Kita lepaskan legacy kita. Kita lepaskan legacy kita itu bukan dengan sesuatu yang hari ini saya bertekad untuk melepaskan. Tidak ada itu. Percaya begitu saudara tidak melepaskan apa-apa. Saudara lepaskan dengan secara natural karena your eyeball itu, minta maaf saya kasar sekali. Bola matamu itu adalah memikirkan kedaulatan Kristus atas hidupmu. Kedaulatan Kristus. Terlalu tinggi itu Pak bahasanya. Kedaulatan Kristus memang. Coba. Kristus berdaulat tidak pada nafsu seks saudara? Oh itu bagian lain. Itu karena kita punya daerah. Tidak. Kristus berdaulat kasihan di situ. Kristus berdaulat tidak pada rasa lapar saudara. Berdaulat. Makanya kalau tidak bisa makan, jangan takut. Kristus masih berkuasa, berarti saya masih bisa makan. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Jemaat yang saya gembalakan itu kecil, kasihan. Tapi jemaat kami di masa pandemi bagi-bagi beras. Apakah karena jemaat kami banyak uang? Enggak. Sudah pasti tidak. Tapi karena kami selalu melatih pikiran kami bahwa Kristus itu berdaulat, ya sudah. Kristus berdaulat, pikirkan itu.
Kristus berdaulat tidak pada jodohmu, berdaulat. Kristus berdaulat tidak pada perusahaanmu, berdaulat. Kristus berdaulat. Kristus berdaulat tidak atas hubungan suami istri dan hubunganmu dengan anak-anakmu, berdaulat. Pikirkan itu. Pikirkan itu. Nah, apa-apa saja itu. Kristus, kedaulatan Kristus itu yang bisa dilepaskan sementara kita berpikir. Filipi 2 ayat 1. Coba buka Filipi 2 ayat 1. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Dia bilang jadi karena dalam Kristus. Berarti apa yang keluar dari Kristus. Nah, saya menarik ini. Karena dia tidak bilang Yesus. Dia bilang Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi karena di dalam yang diurapi itu, wow, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Artinya begini, waktu kita berpikir pada kedaulatan Kristus, maka hal-hal inilah yang kemudian berdianoia di dalam kita. Yang kemudian tanpa kita sadar tidak sadar, secara natural dan supranatural, hal-hal inilah yang kita rajin lepaskan dalam hidup kita kepada siapa saja yang kita temui dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya tidak usah jelaskan satu-satu itu karena ada cukup, so tinggal 17 menit. Coba baca. Setiap kali saudara memikirkan tentang hidup ini, bacalah Filipi 2 ayat 1. Karena Filipi 2 ayat 1 itu adalah kualitas legacy yang Anda harus lepaskan setiap hari dalam hidupmu. Masalahnya begini Pak Bu. Itu Filipi 2 ayat 1. Kita tidak cari di Kristus. Kita cari di pendeta. Cukup kasih tunjuk lagi tuh ayat. Jangan kok dulu kasih dulu nak. Ina bede so tua aku. Padahal saya masih 17 tahun loh. Dipakai Tuhan luar biasa. Bohong masing. Coba lihat itu. Penghiburan kasih. Kita suka cari itu dari manusia. Padahal itu sempurna di dalam Kristus. Kenapa kau suka cari di manusia? Ada karena butuh penghiburan kasih, anak-anak muda bilang ini, itu nih saya suka pacaran Pak. Karena butuh tongkat disayang-sayang. Kok tidak puaskah sama kasih sayang orang tua? Tidak Ji Pak, bukan. Ji, orang tua aku baik Ji, tapi mau tongkat itu disayang-sayang. Motong kayak itu ada morning call pagi-pagi. Bangun Miki sayang. Ini yang ketawa-ketawa tertuduh. Tapi kan kita cari itu di manusia. Kita putus asa sama pendeta. Kita apa tong pendetaku? Saya ini Pak. Sudah 20 tahun saya di gereja ini, saya begitu setia. Padahal gerejanya baru 10 tahun. Dia bilang dia 20 tahun. Tapi tidak sedikit pun pendeta saya memberikan penghiburan kasih kepada saya. Ya memang karena sebenarnya ada talebe 10 tahun. Persekutuan roh. Kita cari di mana? Cari di dukun. Kalau di gereja-gereja itu kita suka memaksa orang yang berkarunia nabi.
untuk berkarya seperti dukun. Padahal kasihan mereka sebenarnya dipakai Tuhan. Akhirnya mereka dianggap jahat toh. Kita kan suka bilang-bilang itu orang yang berkarunia nabi, jangan mau dengar itu, dukun-dukun itu. Padahal toh kita yang paksa mereka jadi dukun. Kita selalu datang di mereka, apa Bapak lihat tentang saya, doakan Kak dulu ya. Apa Bapak lihat di mataku, tidak ada urusannya. Tapi kan kita suka begitu, apalagi kok, saya paling jengkel ini selama saya jadi pendeta adalah malam tahun baru. Enggak, Ji, saya bukan pendeta terkenal, kasihan. Kalian kan juga udah kenal saya. Cuma masalahnya begini, ada segelintir orang yang tiba-tiba suka telepon-telepon, tanya-tanya. Pak Pendeta bagaimana ini Terawang 2000? Kok pikir saya siapa? Tapi kan, kita kasihan itu orang-orang yang, saya sarankan buat Anda yang berkarunia nabi, jangan mau diintimidasi dan orang-orang kayak begitu. Dimanipulasi dan orang-orang kayak begitu. Tetapkan dirimu pada arahan Tuhan. Bukan pada arahan-arahan salah-salah, bukan. Penghiburan kasih kita cari di mana? Lihat situ, nasihat. Nasihat saudara cari di mana? Kita ini kan banyak patah-patah hati karena nasihat. Ternyata dia deh Kristen tapi deh nasihatnya begitu sama saya. Tidak manjur. Saya mau gereja lagi di situ deh. Itu pendetanya kasih nasihat tidak manjur. Saya punya perusahaan. Apa sih dia doa-doakan malah bangkrut. Ya mau deh. Nggak bisa. Kita cari di orang. Cari sama Tuhan. Karena itu cuma keluar dari dalam Kristus. Makanya untuk memelihara legacy itu, saudara harus berdianoia di situ. Supaya kualitas-kualitas itu keluar secara natural dari dalam saudara. Penghiburan kasih, roh, nasihat, belas kasihan, itu secara natural. Bukan dibuat-buat. Kita kan suka buat-buat. Mau contoh? Tapi ini sudah tidak terjadi lagi. Biasa, kalau Natal, kita mengadakan, bagi-bagi ini. Bagus. Tapi kan kita sangat musiman. Saya selalu bilang sama orang yang saya layani begini, kalau kamu mau lakukan itu jangan tunggu persetujuan saya. Kalau Tuhan gerakan cukup lapor saja, saya mau buat ini. Silakan. Jam nih bawa-bawa nama gereja, iya udah apa-apa, mau kau bawa-bawa. Di surga juga bikin malu-malu juga nanti kalau di surga ditanya, baru kau bilang-bilang saya dari gereja, iya. Langsung tiba-tiba orang-orang dari zaman bahulu kayak Rasul Paulus bilang, gereja apa itu? Dia kan dia tidak kenal. Jadi itu harus natural. Ya. Saya merasa saya berhenti aja di sini. Karena tantangan pendeta itu adalah banyak bicara. Tapi saya merasa saya harus cukup di sini. Sambil menanyakan pada diri saudara dan menanyakan pada diri saya sendiri. Sejauh kita hidup, legacy apa saja yang telah kita lepaskan? Coba mulai tanya sama orang-orang terdekat. Tanya sama orang-orang di rumahmu. Tanya begini, saya itu kebiasaan kalau setiap ulang tahun pernikahan, ulang tahun pernikahan saya 27 November kemarin. Saya suka tanya sama istri saya. Saya suka tanya begini, bagaimana Mi kau lihat saya 1 tahun belakangan ini? Apa Mi yang kau kenali dari saya? Karena saya percaya hubungan suami istri itu adalah hubungan yang selalu baru setiap hari. Saya tidak bisa bilang bahwa saya sudah kenal sekali saya punya istri, enggak. Karena selalu ada hal-hal yang baru dari dia muncul. Itu hubungan. Makanya kalau ada suami-suami atau istri-istri yang bilang, begitu-begitu aja suami kok. Nah, dia enggak kenal, dia sudah berhenti mengenal pasangannya sebenarnya. Karena kalau kita tidak berhenti mengenal pasangan kita, kita selalu temukan hal-hal yang baru dan mencengangkan dari pasangan kita, termasuk yang menjengkelkan. Itu harus di-know.
Coba Miko cek-cek, kau tanya istriku. Istriku itu pasti akan dengan mahir memberitahukan kepada Anda hal-hal yang sangat dia jengkel dari saya. Saya kan mungkin di luar ini, iya. Tapi kalau istriku bisa saja dia lihat, kalau saya itu, dia enggak begitu. Bisa. Tapi saya suka tanya. Saya suka tanya itu tujuannya begini. Saya mau memastikan legacy apa yang saya tinggalkan buat istri saya. Apa yang sudah saya lepaskan buat istri saya. Kalau saya ulang tahun nanti ini, dalam bulan ini, saya akan tanya saya punya anak-anak. Bagaimana Miko lihat papa kasihan? Kasih tahu. Mereka akan bilang. Mereka akan kasih tahu, saya harus berjiwa besar. Cuma untuk memastikan begini, bahwa selama saya hidup, saya maksimal tidak melepaskan legacy itu. Saya berpatokan pada apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa apa yang kamu lepaskan, apa yang aku perbuat ini tidak mungkin kamu mengerti sekarang. Tapi kelak kamu akan mengerti. Saya berharap apa yang saya lepaskan itu kemudian bisa mereka ingat dalam perjalanan hidup mereka. Mereka tidak harus paham langsung, tidak mungkin loh. Tapi mereka akan ingat itu. Setidaknya mereka, bapakku tahu buat begini. Bapakku buat begitu. Nah, saya tutup dengan kisah ini. Ini kejadian, ayah mertua saya itu meninggal sebelum saya berpacaran dengan istri saya. Itu. Sebelum saya berpacaran dengan istri saya. Jadi ayah mertua saya meninggal itu sebelum saya berpacaran. Saya dan istri saya bersahabat 4 tahun. Bersahabat, bukan berteman biasa. Dan bukan berpacaran. 4 tahun kita bersahabat. Dia ketawai semua cewek-cewek yang kirim surat sama saya. Dia kasih tahu kalau dia lagi mau sama siapa. Begitulah, 4 tahun kita kayak begitu. 4 tahun kita duduk makan-makan, angkat-angkat kaki, habis itu kita kentut sama-sama. Begitu. 4 tahun. Sampai kemudian saya pacaran sama dia. Tapi sebelum saya pacaran sama dia, ayahnya itu meninggal. Ayahnya meninggal. Nah, ini ada kejadian unik. Waktu papanya meninggal, ada orang datang. Semua anggota keluarga tidak kenal orang ini. Semua. Ini orang datang ke peti. Ini orang menangis. Kayak dia kenal sekali nih papi. Semua keluarga cuma, oke. Mungkin sambil nyanyi lagunya Michael Jackson begitu. Sih, gitu kan. Jadi, siapa ini orang? Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Tidak ada. Dia menangis. Dan dalam tangisannya itu dia bilang begini. Ini om baik sekali. Ini om orang baik. Paling baik, ini om kasihan. Baik sekali. Dia ucapkan itu berulang-ulang. Ini om paling baik. Ini om baik sekali, ini om baik sekali. Akhirnya setelah dia menangis, akhirnya keluarga tanya dan dia kasih tahu ada kejadian, saya sendiri sudah tidak ingat, tapi ada kejadian di mana papi itu melepaskan kebaikan buat ini orang dan dia tidak lupa. Yang paling lucu adalah ketika saya akan menikah dan istri saya datang bawa undangan. Saya ingat itu saya bawa undangan, dia ada keluarga Manado begitu di Perumnas. Begitu saya bawa undangan, istri saya kasih kenal. Ini calon suami saya. Terus itu opa lihat saya begini. Kamu suaminya Grace ya? Calon suaminya Grace. Iya om. Tiba-tiba dia menangis. Tiba-tiba dia pegang saya. Saya pikir, aduh dia lihat jelek ini saya ini. Mungkin dia menangis, dia bilang, kenapa Grace dapat yang kayak begini? Gitu, mungkin. Saya sudah berprasangka begitu, karena kenapa tiba-tiba dia pegang saya, dia menangis begitu tuh. Saya bilang, aduh so salah ini. Dia lihat saya, dia menangis begitu. Tiba-tiba dia bilang gini. Nah, dia pakai, karena dia orang Manado tuh, jadi tidak enak kalau udah tiru dia punya ini. Dia bilang gini, nah, ngana kawing deng malaikat pe anak. Langsung bayangan saya itu Michael Landon, Highway to Heaven.
Maksudnya dia bilang begitu, dia sambil menangis, dia bilang, kamu kawin dengan anaknya malaikat. Wow. Itu kan legacy yang Papi Yanes lepaskan tidak dengan tunggu-tunggu mau nanti saya mati kau ingat. Kan tidak begitu ceritanya legacy. Legacy itu sesuatu yang natural. Sampai kemudian orang kalau ingat Anda ingat itu. Sama dengan orang kalau ingat gembala Anda ingat siap. Ya kan? Anak-anak muda di komunitas saya kalau ingat Charles ingat siap. Ya. Yes sir. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Tolong kami semua tanpa terkecuali di ruangan ini. Bahkan hamba sendiri. Tolong kami untuk mulai latih diri kami. Untuk melepaskan legacy kami. Karena legacy tidak tunggu waktu kami sudah tidak ada di dunia ini. Legacy tidak tunggu waktu kami di ujung-ujung hidup. Tapi legacy itu adalah perjalanan. Wow, legacy itu adalah journey of our life. Itu perjalanan kehidupan kita. Perjalanan hidup kita adalah selalu melepaskan benih-benih legacy itu. Karena legacy itu sifatnya kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami pikirkan berulang-ulang di dalam perkara yang di atas itu sifatnya kekal, tidak terbantahkan, tidak tergantikan. Itu kekal. Jadi Tuhan ajar kami untuk memikirkan yang kekal. Pengkhotbah pasal 3 berkata, Ia telah meletakkan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan telah meletakkan kekekalan di dalam hati setiap manusia. Wow, berarti kami punya potensi untuk melepaskan yang kekal dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan itu menjadi legacy kami. Wow, thank you Lord. Terima kasih. Pertama-tama tolong hambamu, karena ada tanggung jawab yang besar ketika menyampaikan, tapi tidak menghidupi firman-Mu. Tolong kami semua di ruangan ini, agar kami berjaga-jaga dengan legacy kami. Melepaskannya setiap saat. Karena itu tidak melihat fungsi pelayanan kami atau pekerjaan kami, latar belakang kami. Tidak ada urusannya dengan itu. Tapi urusannya adalah kami berpaut kepada Tuhan. Wow, kami berpaut kepada Tuhan. Kami berpaut kepada Tuhan. Saking berpautnya kami kepada Tuhan, kami mengembangkan kesadaran dan berkata ini, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Wow. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, oh, oh, Engkau Tuhan Allah Maha tahu
Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk duduk kembali sambil kita mendengarkan Rock News. Salam rekan-rekan, bertemu kembali pada Rock News minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, dapat memberikan di kotak persembahan atau nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Rock News minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. And action. Bagi Ibu. Haleluya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kami mengucapkan seluruh jemaat GBI Rock Makassar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Albert Lintang yang sudah melayani kita pada pagi siang hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu, Saudara, saya jemput bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku dan berkat, ada tambahan pengumuman supaya jemaat semua tahu bahwa Natal kita akan diadakan pada tanggal 26 Desember, hari Minggu. Tapi jamnya itu jam 5 sore. Jadi ibadah hari Minggu itu satu kali yang sekalian dengan Natal jam 5 sore. Pagi tidak ada. Tempatnya bertempat di Hall Beril, ruangan Beril di Hotel Maiko, Panakukang. Hotel Maiko dengan ruangan Beril. Jadi kalau yang naik kendaraan, mobil bisa parkir di lantai 6 dari pengayoman masuk. Nanti dari teman-teman yang bagian acara atau bagian yang mengurus ini nanti akan menyampaikan lebih detail lagi. Cuma ini tinggal 2 minggu, jadi saya sampaikan lebih awal. Oke, dan terima kasih sekali lagi untuk Pastor Albert Lintang. Tuhan memberkati untuk pelayanan Bapak tempat ini. Mari kita satukan hati, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Diberkatilah perjalanan hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kehidupan nikahmu. Dan diberkatilah apa yang kau kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil dimanapun engkau berada.
sukacita, kekuatan daripada Tuhan selalu menyertai engkau. Dan engkau diberkati untuk menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupanmu. Semua kita yang percaya dan terima berkat ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.